Saya baru tahu, proses hukum dugaan chat mesum antara Rizik Syihab dan Firza Husein masih bisa dilanjutkan. Ini berita baru buat saya, karena saya mengira kasus yang menghebohkan ini semula sudah dipetieskan. Yang saya ingat pada 2018, Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus Rizik dan Firza. Jadi saya mengira kasus ini sudah tidak akan bisa dikutak-atik lagi secara hukum. Kabar baru ini penting buat kita semua. Dugaan skandal Rizik dan Firza bukanlah kasus main-main. Bahkan bisa dikatakan terungkapnya dugaan skandal dua sejoli yang di mabuk asmara itu berpengaruh besar terhadap jalannya politik di Indonesia. Sekedar mencerahkan ingatan, balada Rizik Firza dimulai awal 2017. Ketika itu dari handphone Firza ditemukan begitu banyak chat mesum antara Firza dengan Rizik, yang ketika itu masih digadang-gadang sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Penemuan seri chat mesum itu sebenarnya berlangsung secara tidak sengaja. Gara-garanya, Firza sempat ditahan di akhir Januari saat ia diduga terlibat dalam rencana makar terkait dengan gelombang protes menjelang Pilgub DKI. Polisi mempelajari percakapan Firza untuk mempelajari ada tidaknya indikasi keterlibatannya dalam rencana makar, yang justru ditemukan di HP itu adalah chat-chat yang luar biasa mesum. Kemudian mengetahui isi chat tersebut dari sebuah laman online baladacintarizik.com. Laman itu menyajikan beberapa chat yang antara lain berisi foto-foto telanjang perempuan yang kemudian diidentifikasi sebagai Firza. Firza melakukan pose tidak senonoh itu karena diminta oleh Rizik. Kalau isi chat itu sahih, Rizik memang terlihat luar biasa kotor pikirannya. Dosen Universitas Indonesia atau UI, Ade Armando, beberapa kali membuat pernyataan yang menarik perhatian publik, bahkan sempat membuat marah para netizen karena ucapannya sempat dilaporkan ke pihak kepolisian. Terbaru, Ade mengucapkan sumpah mubahala seperti dilakukan oleh Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Ia meminta dirinya diadab jika ternyata Habib Rizik tidak mengirimkan percakapan berbau pornografi ke Firza Husein. Hal itu diunggahnya di halaman Facebook miliknya. Ya Allah, jika Rizik tidak mengirimkan chat mesum itu, adablah saya. Bila Rizik benar mengirimkan chat mesum, adablah Rizik. Setelah Ade Armando menulis sumpah itu, sejumlah kabar di media sosial menyebut dia jatuh sakit dan menderita asma. Ade pun menepis kabar tersebut. Ia mengaku dalam keadaan baik-baik saja, tidak sakit karena adab seperti yang disebutkan oleh pendukung Habib Rizik. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Tadi malam saya mensenyapkan HP karena seusai sholat saya harus memeriksa ujian mahasiswa yang deadline-nya hari ini. Jadi maaf kalau saya tidak menjawab telepon teman-teman. Jadi kabar bohong itu jangan dipercaya. Sebelumnya, ketika pencoblosan Pilgub DKI putaran kedua telah dilakukan, pasangan Anies Sandi unggul telak atas calon petahana Ahok Jarot. Ade sempat mengunggah di akun Facebook menyebut kalahnya Ahok di Pilgub DKI Jakarta memiliki arti lebih banyak orang bodoh ketimbang orang pintar di DKI Jakarta. Orang pintar milih Ahok, orang bodoh milih Anies. Jadi kalau sekarang Ahok kalah, artinya jumlah orang bodoh jauh lebih banyak daripada orang pintar. Simpel kan? Status tersebut langsung ramai menuai reaksi dari para netizen. Hingga pukul 7:30 pagi, status itu 258 kali dibagikan dan ada 1.664 netizen yang berkomentar.
Ade membenarkan status Facebook tersebut ditulis olehnya. Dia mengaku memiliki alasan menulis status tersebut. Benar, itu saya yang tulis. Selama ini pendukung Ahok dihina. Kalau dukung Ahok kafir, masuk neraka, nggak boleh disolati. Itu merendahkan dan parah kan? Dia mempertanyakan warga DKI mengapa tidak memilih Ahok. Padahal dia menilai Ahok bagus dalam memimpin Jakarta. Ini penilaian saya, kok banyak orang enggak suka dengan pilihan itu. Kita lihat pas Ahok kalah tiba-tiba isu penistaan agama meredup. Kemarin jaksa cuma tuntut Ahok 1 tahun penjara. Biasa-biasa saja, nggak ada yang protes. Terus terang, apa yang dilakukan Pak Ahok itu hampir selalu membawa berkah bagi bangsa Indonesia. Termasuk ketika ia masuk penjara gara-gara difitnah menghina Islam. Maksudnya gini, kalau saja Ahok ketika itu tidak jadi maju sebagai cagup DKI, kondisi Indonesia sekarang ini mungkin jauh lebih buruk. Majunya Ahok ketika itu rasanya adalah bagian dari rencana Allah agar Indonesia bisa diselamatkan. Kalau saja Ahok mundur saat itu, suasana Jakarta pasti tidak sepanas apa yang terjadi pada akhir 2016 itu. Tidak akan ada persekusi, tidak akan ada penyebaran kebencian, tidak akan ada penggunaan agama untuk tujuan-tujuan biadab. Dan sangat mungkin Ahok akhirnya tidak jadi diadili atau sekedar harus menjalani hukum percobaan. Tapi Ahok jadi maju, dia kalah, dan dia dipenjara. Nah sekarang kalau kita retrospeksi, majunya Ahok dan pemenjaraan terhadapnya bisa jadi memiliki berkah tersembunyi. Kalau saja Ahok urung maju pada 2016, gerakan besar Islamis pejuang syariah mungkin masih akan bersembunyi sampai akhirnya mereka muncul tanpa kendali pada Pilpres 2019. Kelahiran gerakan 212 dan kawan-kawannya pada 2016 adalah kelahiran prematur. Mereka terlalu cepat unjuk kekuatan. Kemunculan mereka pada 2016 menyebabkan kekuatan mereka dengan segera dapat diidentifikasi dan ditangani. Ade juga sempat dijadikan tersangka terkait cuitannya Allah bukan orang Arab karena melanggar UU ITE setelah melakukan pemeriksaan penyidikan Polda Metro Jaya, akhirnya menerbitkan SP3. Tulisan Ade juga sempat menuai kecaman yang menyebut Allah, Tuhan umat Islam yang tidak mengharamkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tulisan tersebut diunggah di media sosial Madinah Online. Ade menuliskan, berdasarkan kajian salah satu ilmuwan terkemuka, Profesor Musdah Mulia, Ade menyebut tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengharamkan LGBT. Tulisan Ade ini kemudian mendapatkan kritikan dan kecaman dari netizen. Banyak dari mereka yang menyebut pengetahuan Ade belum mendalam tentang Islam.